bahwa Bapak Ketua Umum, dalam hal ini Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, selama menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam 2 periode pemilu, yakni tahun 2014 dan tahun 2019, dinyatakan gagal. SBY bukanlah pendiri Partai Demokrat, apalagi memilikinya. Ini perlu dijelaskan. Yang kedua, Partai Demokrat pernah besar tapi bukan karena SBY. Yang ketiga, Partai Demokrat hancur di bawah kepemimpinan Pak SBY. Sama seperti awalnya dulu tahun 2000, kita melihat siapa figur yang menjadi capres. Waktu itu SBY. Nah, apakah nanti di 2024 misalkan terpilihnya katakan Pak Muldoko di situ sebagai ketua umum, apakah itu mendongkrak suara Demokrat? Pasti mendongkrak. Kenapa? Saya yakin pasti mendongkrak. Kenapa? Ya, jawabannya adalah para pendiri yang memilihnya. Lebih bagus tidak usah kita ungkapkan secara detail karena ini kurang etis. Jadi yang menamakan dirinya pendiri tetapi bukan pendiri lebih baik sadar. Nah, teman-teman yang pendiri ikut-ikut mendukung KLB, saya sarankan supaya sadar. Ini partai yang kita dirikan sama-sama, mari kita besarkan. Partai ini sudah bekerja dengan bagus, sudah melakukan kongres yang baik dan didukung oleh semua kader-kader Partai Demokrat. Marilah kita dukung dan kita besarkan bersama. Saya agak emosi karena saya terlibat dibilang bahwa saya perusak Demokrat. Padahal saya adalah pendiri, deklarator yang ikut keliling Indonesia untuk melantik DPD seluruh Indonesia. Dan itulah mudah-mudahan teman-teman yang lain, banyak pelaku-pelaku sejarah yang bisa Anda temui. Anda tahu pada suatu waktu kami akan membuka lagi siapa sebenarnya yang berperan awal dari Partai Demokrat sebelum ada Partai Demokrat. Kalau saya menangis, itu berarti ada kader-kader kita yang menyinggung nama Bapak SBY. Itu ya terharu saya Pak Ustadz. Kalau ada nama kader-kader Partai Demokrat menyinggung nama Bapak SBY, malahan ada juga yang menjelekkannya, menangis saya. Mengapa saya bersedih? Karena mereka besar oleh Partai Demokrat. Mereka makan karena Partai Demokrat. Tanpa SBY omong kosong, Partai Demokrat menjadi pemenang pemilu 2 periode berturut-turut. Omong kosong. Omong kosong. SBY lah figurnya. Kalau tidak ada Bapak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi presiden yang demokratis, yang menjadi presiden ekonomi Indonesia bagus, yang menjadi presiden tidak pernah menangkap rakyatnya, hanya satu di Indonesia, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Demokrat! Justru Demokrat juga senantiasa mengingat apa yang dilakukan oleh Pak SBY sejak menggagasnya partai ini, mendirikan, membesarkannya. Beliau presiden 2 periode. Partai Demokrat luar biasa terangkatnya. Dan ketika beliau menyelamatkan Partai Demokrat dari krisis besar 2012-2013. Artinya memang itu menjadi sebuah perjalanan sejarah partai. Jadi ketika ditanya kepada pemilik suara, siapa yang pantas menjadi ketua majelis tinggi partai, semua jawabannya Pak SBY. Nah kemudian kalau ditanya keluarga Yudhoyono itu juga produk demokratis. Ditanya kepada kader, tidak ada. Silakan dicek apakah ada yang dipaksa, apakah ada yang diintimidasi, apakah ada yang ditakut-takuti. Saya rasa kalau mereka bisa berbicara sekarang, mereka menjawab tidak ada itu semuanya. Dan ketika kami menjalankan tugas dengan peran masing-masing, tentu mereka juga terus memberikan masukan. Karena saya menganggap ini partai besar, lintas generasi. Saya termasuk pemimpin muda, tetapi juga harus menjadi jembatan yang baik dengan generasi senior, pendahulu, tapi juga dengan generasi muda politisi Demokrat sekarang yang energinya besar, yang ingin progres, yang ingin kemajuan. Oke. Syarif menegaskan, SBY yang kini menjabat Ketua Majelis Tinggi Demokrat itu merupakan salah satu pihak yang turut terlibat dalam menciptakan Demokrat. Syarif menolak klaim bahwa ada sejumlah pendiri partai yang turut berpartisipasi dalam membesarkan Demokrat. Menurut Syarif,
Sejak awal, SBY menciptakan dan membangun ideologi partai berlambang merci itu. Bahkan, kata Syarif, SBY merupakan satu-satunya orang yang membuat mars hingga himne Partai Demokrat. Ia menegaskan, pihak-pihak yang mengklaim sebagai pendiri partai itu tidak memiliki sumbangsih sedikit pun. Pendiri partai itu tidak punya kontribusi di dalam membuat semua itu. Pendiri partai itu cuma administrasi ke notaris dan Kemenkumham, kecuali Vence Rumangkang, ujar Syarif. Tidak ada pendiri partai yang memberikan sumbangsih itu mars, himne Partai Demokrat totali ciptaan Pak SBY, kata dia menambahkan. Syarif juga menyebut, alasan SBY mendaftarkan haki Demokrat atas nama pribadi itu akibat munculnya klaim kepemilikan Demokrat dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kalau itu yang jelaskan jangan sampai nanti ada klaim dari orang-orang yang tidak punya kontribusi dalam mendirikan partai, ujarnya. SBY mendaftarkan Partai Demokrat sebagai haki ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham pada tanggal 19 Maret silam. Kelas dari permohonan itu berkode 45 dengan jenis barang jasa adalah organisasi pertemuan politik. Adapun pemiliknya adalah Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono yang beralamat di Puri Cikeas Indah. Sebelumnya, Wisnu Herianto Krestowo yang mengklaim merupakan salah satu pendiri Demokrat, meminta Kemenkumham menolak permohonan haki SBY. Wisnu mengaku sebagai pihak yang merancang dan menciptakan bintang segitiga merah putih, logo Demokrat. Wisnu juga menyatakan bahwa SBY tidak termasuk dalam daftar pendiri Demokrat. Menurutnya, SBY selama ini hanya sebagai pengguna Partai Demokrat. Ia juga menuding SBY telah merampas partai tersebut. Sementara itu, Wisnu Herianto Krestowo mengirimkan surat terbuka terkait persoalan pendaftaran merek Demokrat melalui juru bicara kubu Muldoko, Muhammad Rahmat. Surat terbuka itu ditujukan kepada Ditjen Ki Kemenkumham, dengan nomor permohonan JID 202101929 tertanggal tanggal 19 Maret tahun 2021. Dalam surat tersebut, Wisnu menyampaikan 9 poin alasannya keberatan terhadap upaya SBY mendaftarkan merek Demokrat atas nama pribadi. Dia menegaskan dalam surat tersebut SBY hanya sebagai pengguna Partai Demokrat. Sekali lagi saya tegaskan bahwa sebagai saksi dan pelaku sejarah yang masih hidup, menyatakan bahwa Saudara Susilo Bambang Yudhoyono bukan pendiri, melainkan hanya sebagai pengguna Partai Demokrat, yang kemudian dengan kelicikan serta kebohongannya telah merampas partai yang kami dirikan 20 tahun yang lalu, dari para kader sebagai stakeholder, untuk membangun oligarki politik berdasarkan dinasti dan nepotisme, ujarnya seperti dikutip dalam surat terbuka tersebut. Wisnu memastikan dirinya tidak ada kepentingan pribadi. Dia juga menyebut surat terbuka ini demi menegakkan keadilan dan kebenaran. Saya tidak punya kepentingan pribadi apapun ataupun memihak kepada siapapun, tetapi keadilan dan kebenaran harus ditegakkan. Sejak awal saya menggagas dan bersama-sama dengan para sahabat melahirkan serta mendirikan Partai Demokrat adalah bentuk kepedulian serta pengabdian kami yang tulus, karena sisa hidup saya sudah saya wakafkan untuk kemaslahatan umat manusia, bangsa, dan negara, ungkapnya. Sebelumnya, dilihat dari situs Dirjen Ki Kemenkumham, Jumat 9/4 permohonan merek Partai Demokrat atas nama SBY didaftarkan pada tanggal 18 Maret tahun 2021. Dalam situs tersebut, tertulis nama Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, Ma, di kolom pemilik. Alamat SBY di Puri Cikeas juga tertuang di kolom alamat. Nomor permohonan itu adalah IPT 202103918. Nama merek dalam permohonan SBY adalah Partai Demokrat. Status permohonan SBY adalah dalam proses.